Bismillahirrahmanirrahim. Mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Mati. Hah? Baterainya kali. Apanya? Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarokah ini, di nuansa acara yang berbarokah di masjid yang mulia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari salah satu di antara sisi-sisi kesempurnaan dan kemuliaan agama kita yang mulia. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau ajarkan, dan tidak ada satupun kejelekan kecuali telah beliau peringatkan. Sampai-sampai Abu Dzar itu memberikan sebuah gambaran yang amat sangat indah. Ini beliau radhiyallahu an mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama' illa wa yudzakkiruna fihi ilma. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, maksudnya meninggal dunia, wa ma ta'irun yatiru bi janahi bis sama', tidak ada satu burung yang mengepakkan di angkasa. Abu Dzar itu menggunakan bahasa burung. Kenapa? Zaman itu makhluk itu kan kayak sekarang, ada makhluk darat, ada makhluk kita darat, ada makhluk darat, ada makhluk laut, ada makhluk udara. Darat yo binatang-binatang darat, yo kancil, yo opo gitu, binatang-binatang darat. Binatang-binatang laut ya ikan apa gitu. Binatang udara itu adalah burung. Lah, kehidupan bangsa Arab pada zaman itu, interaksinya kalau berkaitan dengan binatang itu berkaitan dengan makhluk darat dan makhluk laut. Mereka itu nek melihara binatang, binatang darat nek berburu binatang, binatang darat sama binatang laut. Nek binatang udara itu enggak kesentuh. Zaman itu rongono jadi wong memelihara manuk rongono. Zaman itu belum ada ceritanya orang berburu terus berburu burung. Makanya Abu Dzar tidak menggunakan bahasa tidak ada satu binatang yang berjalan, tidak ada satu ikan yang berenang,
Tapi beliau menggunakan bahasa wa ma ta'irun yatiru bi janahihi bis sama. Tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa. Karena di zaman itu masalah burung itu masalah yang kesentuh oleh kehidupan. Meskipun demikian, saking sempurnanya Islam, saking sempurnanya agama ini, masalah yang belum kesentuh oleh kehidupan manusia itu sudah digambarkan, sudah digamblangkan, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa ma ta'irun yatiru bi janahihi bis sama illa wa yudzakkiruna fihi ilma, kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang ilmunya. Lah, salah satu di antara kesempurnaan agama kita adalah Islam itu mengatur tentang kehidupan rumah tangga dengan amat sangat sempurna. Mengatur kehidupan rumah tangga, yakni kehidupan suami istri dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangganya itu dengan amat sangat sempurna sekali. Oleh karena itu kita nggak mungkin bahas masalah fikih rumah tangga semuanya ya dalam satu majelis yang tinggal 45 menit ke depan. Saya hanya ingin untuk kita bareng-bareng mentadaburi, merenungi yang digambarkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu sisi kehidupan rumah tangga. Dibuka HP-nya. Zaman sekarang itu kalau Arab yang baca Quran buka HP. An-Nisa ayat 32 sampai 35. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau zaman dulu itu Arab yang buka Quran itu buka mushaf, saya ingin buka HP. Masa HP ini antum merana Quran ini? Pelanggaran di Quran. Baik. Surat An-Nisa ini ya, salah satu di antara sisi yang Allah jelaskan, yang Allah gamblangkan, yang Allah sebutkan di dalam kehidupan pernak-pernik kehidupan rumah tangga. Surat An-Nisa yakni ayat 32 sampai 35. Kita lihat bagaimana agungnya syariat agama kita. Kita lihat bagaimana agungnya syariat agama kita di dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian itu angen-angen, kepingin, berharap ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, kaum laki-laki itu mendapatkan bagian kebaikan karena aktivitas mereka, karena usaha mereka, karena kerjaan mereka. Demikian juga walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, kaum wanita mempunyai bagian kebaikan dari sebab pekerjaan, usaha dan aktivitas mereka. Was'alullaha min fadlih, tapi mintalah kelebihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan masing-masing baik laki-laki maupun perempuan kami jadikan apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Walladzina 'aqadat aymanukum, dan orang-orang yang ada perjanjian dengan kalian, fa'atuhum nasibahum, maka berikanlah kepada mereka bagian mereka. Innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yani bersaksi, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tatkala bicara tentang masalah rumah tangga memulai dengan satu bahasa yang sangat indah. Jadi Allah ingin mengisyaratkan kepada kita
bahwa Allah menciptakan manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada makhluk yang ketiga. Jangan protes ya, ada Ustadz banci. Banci itu, waria itu nggak ada. Jadi waria itu dalam fikih ada dua istilah. Ada khunsa, ada mukhannats. Khunsa itu orang yang Allah ciptakan dalam kondisi gak jelas statusnya. Apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan. Statusnya gak jelas. Gambarnya pripun siapa tahu? Kan laki-laki itu jelas ono ciri khas laki-laki. Perempuan itu jelas ono ciri khas perempuan. Laki-laki jelas, perempuan jelas. Ada makhluk yang ketiga yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-khunsa. Jadi makhluk yang gak jelas lanange, gak jelas wedoke. Gambarannya pripun? Siapa tahu? Alat kelaminnya dua atau gak punya alat kelamin. Jadi punya alatnya laki-laki dan alatnya perempuan pada satu orang. Atau gak punya zakar, gak punya farji, tapi yang duwe sesuatu bolongan ngene untuk pipis. Gak duwe pipis lah ya mati. Ini. Lah, makhluk jenis ini sementara gak laki-laki gak perempuan, tapi harus diproses untuk menjadi salah satunya. Cara yang disebutkan oleh para ulama dan ini masyhur di kitab-kitab faraid, karena salah satu di antara sisi utama faraid itu kan jelas, ini anak lanang dapat sekian, anak wedok dapat sekian. Lah anak wandu itu kan gak jelas dapat siapa. Makanya distatuskan, ini jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan, jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Bagaimana caranya? Dilihat bayi procot kok kemudian ternyata kelaminnya dua. Yang dilihat itu pertama, lihat pipisnya dari mana. Engko ternyata nih pipisnya itu teko sing lanang, sing wedok ditutup, dilem alteko atau apa ditutup. Toh dijahit toh piye kan. Pokoknya ditutup. Dimatikan gitu. Kalau sudah begitu berarti dia laki-laki. Sudah, enggak ada lagi khunsa. Khunsa sementara 1-2 jam. 1-2 hari, 1-2 pekan. Tapi kemudian setelah itu jadi laki-laki. Kalau ternyata pipis itu dari perempuan, yang laki-laki nggak pipis, ya berarti ya yang diteruskan itu perempuannya, yang laki-laki dipotong. Ini dipotong pakai arit atau pakai opo? Dipotong, bukan dipotong. Akhirnya dia jadi perempuan. Akhirnya dia menjadi perempuan. Taib. Ternyata kok karo-karone pipis Ustaz. Iku piye ngono. Nek karo-karone pipis, jadi dilihat mana yang dahulu pipisnya. Maka yang belakangan misalnya dhewe mburi. Sing belakangan dimatikan. Jadi kayak tadi lagi. Bareng Ustaz. Ini bareng ngono ya. Bareng, kalau sudah bareng semacam itu, porsi mana yang lebih banyak. Podo Ustaz. Iku kenemenanku bayi iku gak jelas ya. Ya wis seluruh, ya pipis karo-karone, bareng podo gak jelas-jelas itu. Kalau sudah semacam itu dilihat korinah. Apa itu korinah? Korinah itu indikator penguat dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau pada zaman dahulu, di zaman para ulama-ulama pada zaman dahulu sebelum ilmu medis yang muncul di zaman sekarang, ditunggu sampai agak gede. Muncul tanda-tanda laki-laki ataukah muncul tanda-tanda perempuan. Kalau zaman sekarang bayi sudah bisa pakai USG. Lihat aja hormon di dalamnya, nyanyi kondisi di dalamnya ada rahim atau tidak. Kalau ada rahim, ya berarti dia laki-laki. Laki-laki. Berarti dia perempuan. Enggak ada rahim, berarti dia laki-laki. Gitu aja, jadi itu aja. Lah, setelah itu sudah enggak ada lagi makhluk yang namanya waria. Dia itu menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Itu namanya khunsa. Lah khunsa ini tidak tercela karena itu jibillah. Jibillah atau apa ya bahasa Surabaya ini.
gawan bayi ini ngono. Jadi Allah ciptakan dia dalam kondisi semacam itu. Hanya diproses dengan proses syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan khunsa, tapi mukhannats. Yang kedua itu bukan khunsa, tapi mukhannats. Mukhannats itu dia itu jenis kelaminnya jelas. Dia itu laki-laki tapi gayanya kayak wong wedok. Ya laki-laki terus bengesan, wedaan. Laki-laki tapi melakune gayanya kayak wong wedok, senengane kembang mawar, ngono. Dan macam-macamnya, pakai daster, ngono. Dia laki-laki kalau kemudian dia itu nyanyi alat nyanyi kelaminnya dia itu laki-laki tapi gayanya kayak wong wedok. Ini bukan khunsa. Ini namanya mukhannats. Lah, mukhannats inilah yang terlaknat. Kebalikannya, wanita bergaya. Laki-laki, wong wedok lah senengane numpak sepeda trail. Kok bayang ngono. Ini pakaian itu kayak pakaian wong lanang, gaya rambutnya kayak gaya rambutnya wong lanang. Ini juga terlaknat. Itu yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul mukhannatsina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang bergaya wedok. Wa la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Dan Allah melaknat wong wedok sing bergaya kaum laki-laki. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu cuma dua jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan masing-masing itu kan hewan. Dan masing-masing itu sudah Allah tentukan kodratnya. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Orang laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki perempuan, orang perempuan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Dan masing-masing sudah Allah gariskan, nek sampean lanang dadi lanang sejati. Ini loh tugasmu dadi laki-laki. Nek sampean perempuan dadilah perempuan sejati. Ini loh tugasmu sebagai perempuan. Ojo iri. Laki-laki kepingin dadi wong wedok, wedok kepingin jadi laki-laki. Lanang itu enak ya dadi wong wedok, ngono ya. Sing wedok enak ya dadi wong lanang. Makanya garis ini sangat jelas untuk menjadi pondasi awal rumah tangga. Jadi dalam status rumah tangga, Anda laki-laki, jadilah Anda laki-laki dalam rumah tangga. Anda perempuan, jadilah Anda perempuan dalam rumah tangga. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuka pembicaraan ini dari awal kodrati. Dari awal kodrat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd." Kalian itu wis aja arep-arep, aja kepingin mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada yang lainnya. Kalau kamu jadi laki-laki, kamu itu bisa mendapatkan nasib bagian kebaikan sebagai laki-laki. Kalau kamu sebagai perempuan, kamu juga memiliki nasib bagian kebaikan sebagai perempuan, sebagai perempuan. Ini titik awal para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini titik awal. Kenapa? Semua yang berpasangan setelah orang itu menikah, maka ada namanya suami istri. Ada namanya suami istri. Dan di mana-mana pasangan di situ ada hak, ada apa? Kewajiban. Pasangan, sing jenenge pasangan kan gak cuma suami istri, apalagi ayo suami istri, terus bapak anak, adik kakak, guru murid, rakyat penguasa, siapa meneh? Bos, karyawan, 6 kurang akeh. Penjual pembeli, ya pinter sampean. Terus. Wes kakek. Nah, semua yang berpasangan itu mesti ada yang namanya hak, mesti ada yang namanya kewajiban. Jadi mesti ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Konsep syariat itu la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd.
Konsep syariat itu jangan kamu angen-angen kelebihan orang lain, orang lain. Enak, jadi bapak itu enak, meskipun salah tetap bener, itu omongannya anak. Ini bapaknya ngomong enak jadi anak, ngene gitu. Karena yang dipandang salah konsep syariat para sahabat sekalian. Kalau berkaitan dengan hak dan kewajiban, jangan perhatian kepada hak, perhatianlah kepada kewajiban. Sebagai apapun kita, ruweti urip itu kan orang itu perhatian di hak, tapi kurang perhatian di kewajiban. Contoh, rakyat dan penguasa. Rakyat itu punya kewajiban rakyat jadi HE, penguasa. Penguasa punya kewajiban penguasa jadi HE, rakyat. Letak masalah yang sering muncul di masyarakat itu adalah tatkala dadi rakyat sini pikir, kewajiban di pemerintah. Seharusnya dari pemerintah tuh gini ngono. Sing dadi pemerintah, sing dipikir kewajiban nih rakyat. Jadi masing-masing saling nuntut hak dan tidak perhatian dengan kewajibannya. Cobalah dibalik. Jadi rakyat, wis pokoknya aku dadi rakyat, tugasku dadi rakyat opo tak jalankan. Kalau jadi penguasa, pokoknya saya ditakdirkan oleh Allah sekarang jadi penguasa, diberikan amanat kekuasaan. Tugasku sebagai penguasa itu apa? Kalau masing-masing itu perhatian dengan kewajibannya, secara otomatis hak yang lain terpenuhi. Lah, anggaplah kita sudah melakukan kewajiban, ternyata kok hak kita nggak terpenuhi, ya sudahlah. Dunyo iki kan mek sak jam to. Ise ono barzah, ise ono akhirat. Mohon kepada Allah. Yani hak-hak kita yang belum terpenuhi. Berarti kan satu konsep yang agung. Ini menjadi konsep utama dalam menghadapi masalah kehidupan apapun. Suatu hari Rasulullah dalam Sahih Muslim, suatu hari Rasulullah SAW itu bersabda, akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois. Sayakunu min ba'di atharah. Akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois, mentingno awake dhewe gak perhatian rakyate. Pokoke dae uripe enak, gajine besar, uripe mewah, rakyate terserah, atharah. Bahkan dalam riwayat yang lain akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim nanti di akhir zaman. Para sahabat itu ya gerwegeten karena mereka selama ini dipimpin oleh Rasulullah SAW yang adil, yang perhatian kepada rakyatnya, yang serba nyaman, yang serba nikmat sebagai rakyat. Lah kok tiba-tiba mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka mereka langsung ngomong, ya Rasulullah, fama ta'muruna, ya Rasulullah, kalau nanti kita nemui pemimpin-pemimpin yang semacam itu, perintah jenengan sama kami apa? Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, kalau nanti kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang semacam itu, enak aja babat karo pedangnya ya Rasulullah. Ternyata gaya berpikir kaya ngono ket biyen, gak saiki tok. Ket zaman Rasulullah. Afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, paling enak babat karo pedang. Rasulullah mengatakan, ojo. Loh, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, terus pripun? Terus bagaimana ya Rasulullah? Ingat sabdanya Rasulullah SAW ini. Beliau mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalau kalian nanti menemukan kondisi semacam itu, wahai para sahabatku, pegang prinsip ini. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum.
tunaikan kewajibanmu. Tu'addun, tunaikanlah alladzi alaikum ala, gitu ya, yang menjadi kewajibanmu. Nah terus hai wa tas'alunallaha alladzi lakum, mintalah kepada Allah yang merupakan hak kalian. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, nek kamu dadi rakyat, wis to, jalankan tugasmu sebagai rakyat. Hakmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sebagai penguasa, jalankan kewajiban kamu sebagai penguasa. Hak kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum terpenuhi. Kita bawa ini sekarang ke fikih rumah tangga. Karena itu sedikit penjabaran dari ayat ini. Suami istri para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masing-masing suami itu tahulah dia itu tahu dalam fikih kitab-kitab itu kan ya ono hak suami, kewajiban suami. Semua orang ngerti itu, bahkan dalam buku nikah ya ono tulisan iki koyo ngono. Dia tahu kewajiban dia juga tahu hak-hak dia. Istri juga begitu, dia tahu kewajiban dia jika dia tahu tentang hak-hak dia. Titik pandang masing-masing diarahkan kemana ya Juan? Titik pandang masing-masing arahkan ke kewajiban. Saya iki lanang apa wedok, ngoco dhisik oh lanang. Berarti aku iki suami. Jadi perhatikan apa kewajiban suami. Tuh 2, 3, 4, 5, 70, 100. Pokoknya kewajiban suami. Jalankan mastata'tum, semaksimal yang kalian bisa lakukan. Yang wanita juga begitu sebagai istri, ngoco dhisik oh aku jilbaban berarti aku wedok. Berarti aku ini istri. Apa kewajibanku ini hakku. Sesuai aturan syariat Allah mewajibkan kepadaku begini. Allah memberikan hak aku begini. Sementara tutup dulu yang hak, anti fokus di titik kewajiban. Kewajibanku ini. Jalankan. Fa wallahilladzi la ilaha illahu. Demi Allah ya Ikhwan, kalau masing-masing suami fokus di kewajibannya, yang istri fokus di kewajibannya, otomatis itu tanpa diminta hak masing-masing terpenuhi. Hak masing-masing itu terpenuhi secara otomatis. Tapi ya wah, ingat, menungso tetap menungso. Yo ket biyen saat yo ket biyen. Menungso itu tetap menungso. Enggak mungkin bisa melakukan kewajibannya dengan sempurna. Akhirnya efeknya hak yang lainnya itu juga enggak bisa terpenuhi dengan sempurna. Itu otomatis sebagai manusia. Wong sifatnya manusia itu roto-roto elek kok. Allah tatkala nyebut manusia itu roto-roto elek. Allah menyebut manusia itu zaluman jahula. Wis zalim bodoh pisan. Ngono ya. Allah kan innal insana zaluman jahula. Menungso itu memang kok wong amanat ngatur alam semesta lu. Diamanatno ning gunung nolak, diamanatno ning langit nolak, diamanatno ning ini nolak. Lah kok menungso cilik gelem nerimo? Yani manusia yang makhluk kecil bisa menerima. Dasar menungso itu zaluman jahula. Ini bahasa kasarane itu. Menungso wis bodoh, zalim misalnya. Di satu sisi, kalau perhatikanlah sifat-sifat manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Nek kapan oleh kejelekan putus asa. Nek kapan dapat kebaikan pelit. Illal musallin, kecuali wong sing salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, kullu bani adam khata'. Semua anak Adam itu khata'. Khata' itu apa artinya? Oh, siapa yang belajar nahwu? Paije. Enggak tahu nahwu. Khata' itu apa artinya, Iwan? Salah jare. Ya salah jawabannya antum. Salah itu bahasa Arabnya akan begini. Kullu bani Adam khati'un. Itu baru salah. Tapi Rasulullah enggak ngomong khati', khata'. Banyak salah. Karena itu namanya sighah mubalaghah. Banyak sering salah. Wis to,
Menungso iku sifate khata. Khata iku ya wis akeh salahe, banyak salahe, sering salahe. Lah karena memang gawan bayine menungso itu kayak gitu. Karena memang bahan bakunya itu ya kayak gitu. Bahan bakunya itu kayak gitu. Maka untuk menjadi orang yang sempurna melakukan semua kewajibannya itu mustahil. Otomatis yang satunya haknya terpenuhi dengan sempurna juga mustahil. Karena laki-laki bukan malaikat sebagaimana wanita bukan bidadari. Kita manusia yang tercipta dari tanah. Ciptaan manusia itu kan dari tanah campur air, dipanaskan dengan api dan udara baru jadi manusia. Apalagi wong wedok diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu wis kaku, wis bengkong, belepotan darah. Ya belepotan darah. Di mana-mana tulang suka belepotan darah itu tulang rusuk wis suwi. Wis coba awal ya malah punya belepotan darah. Bahan dasar manusia itu semacam itu. Maka mesti kayak begitu. Maka dipastikan hak terpenuhi semuanya itu mustahil. Hak terpenuhi semuanya itu mustahil. Maka untuk urusan hak watas alunallaha alladzi lakum. Lah, rumusnya bagaimana caranya? Untuk orang itu bisa menjalankan kewajiban, nek ono hak sing kurang disabari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu rumus ya, ikhwan. Jangan pernah muamalah dengan siapapun itu kita merasa muamalah dengan manusia. Muamalah dengan siapapun yang ada dalam hati kita, muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diperintahkan oleh syariat. Jadi tatkala antum misalkan ngapii tonggo, jangan merasa antum itu sedang muamalah karo tonggo. Tonggo itu hanya objek menjalankan perintah Allah ngapii tonggo. Aku ngapii tonggo bukan karena tonggo bin apik kok. Aku ngapii tonggo karena ini perintah Allah. Seneng gitu ngapii tonggo karena Allah memerintahkan kita nyanyi mengerjakan itu demi perintah Allah. Lah engko nek tonggo ngapii alhamdulillah ajilu busyrul mukmin, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Nek ternyata tonggoi diapii tambah kurang ajar, apa urusanku? Wong aku berbuat baik sama sampean bukan untuk sampean berbuat baik sama aku. Kok aku berbuat baik ini karena perintah Allah. Landai dan nyaman hidup itu. Taib, nyambung silaturahim karo paman, karo pakde, karo bule, karo pale. Apa bahasanya Rasulullah SAW? Laisal wasil bil mukafi. Innamal wasilu man wassala man qata'ah Allah. Man qata'ak. Penyambung hubungan kerabat itu bukan sekedar balas budi loh, kata Rasulullah SAW. Yang bener-bener nyambung kerabat itu nyambung kerabat sing mutus karo sampean. Nek pamane api sering ngekei kita sering dolan, iku sapa wae iso. Itu jenenge apa? Bahasanya Rasulullah tadi mukafi, balas jasa, balas budi. Penyambung hubungan kerabat sejati itu nyambung kerabat sing memutus hubungan dengan dirinya. Kenapa? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena dia tahu tatkala ngapii paman sing elek, tatkala ngapii pakde sing elek. Karena saya melakukan itu atas perintah Allah. Pakde elek urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusanku berbuat baik dengan Pak Adi. Begitu juga dengan suami istri para ikhwah. Antum sebagai suami tatkala berbuat baik kepada istri, satu yang dimasukkan dalam jiwa. Apa itu? Ini perintah Allah. Aku sedang menjalankan perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Aku sedang menjalankan sabda Rasulullah, la yafruqu mu'minun mu'minah. Aku sedang menjalankan perintah Allah ini. Dengan aku berbuat baik sama istriku, dengan aku berbuat baik sama anak-anakku, aku telah menjalankan perintah Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Adapun orang istriku berbuat baik sama aku, gak urusanku. Itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara semacam itu, dengan gaya berpikir semacam itu, maka setelah kita maksimal berbuat baik, ternyata kok kemudian gak oleh balesan, itu tetap nyaman. Kenapa? Loh, kan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan kebalikannya. Bahwa istri itu ya ukhti, tatkala Anda melayani suami, menyambut suami, menyiapkan keperluan suami, tatkala Anda berbuat baik kepada suami, masukkan dalam jiwa, aku sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala yang muncul kebalikannya, wis dibuat baik tambah gak karu-karuan, tetap landai karena Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha adil. Gak pernah ada orang berbuat baik kecuali pasti Allah akan memberikan balasannya. Balasan dunia dan balasan akhirat. Lah, ini titik-titik yang utama. Jangan kemudian yang laki-laki kepingin jadi yang perempuan kepingin jadi yang laki-laki, dan kebalikannya itu malah mengacaukan mengacaukan sistem. Lah, ini konsep dasarnya. Fahami kodrat Anda masing-masing. Sebagai laki-laki, fahami Anda adalah suami. Kodrat perempuan sebagai perempuan. Ini konsep dasar. Ini konsep dasar. Itu bahasa saya tadi bahasa ekstrim ya. Ya meskipun lu menaik, nih lanangnya api, wedoke api, ini wedoke api, lanangnya api itu lu meraih. Tapi kalau ternyata suatu ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, suami Anda stroke, ya ukhti. Itu kan terjadi yang saya gambarkan tadi. Anti sudah berjuang memperbaiki, suami nggak bisa berbuat apa-apa, dia hanya terbaring di atas samben. Kalau cara berpikirnya itu berbuat baik untuk dapat balasan opo? Pateni wae nak karuan. Ini. Mending cepet mati ganti neh. Ini. Kebalikannya misalkan istri Anda sakit-sakitan gitu. Tatkala kemudian Anda itu mempunyai sikap berbuat baik untuk dapat balasan, putus sampai situ keluarga. Tapi kalau cara berpikirnya itu adalah ini jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai masalah. Selesai banyak permasalahan. Indah loh konsep agama kita itu. Konsepnya sangat indah. Membangun konsep beragama itu sangat indah. Sampai pun masalah-masalah dalam rumah tangga. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Setelah Allah menyebutkan kaidah utama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan garis pisah antara suami dan istri dengan garis pisah yang sangat indah. Apa bahasanya Al-Quran? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Biasanya terjemahkan apa? Pemimpin. Ya wis ra apa-apa sementara terjemahan pemimpin. 'Alan nisa, terhadap kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd, karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kaum laki-laki yang memberikan nafkah kepada kaum perempuan. Fas-solihatu, adapun para wanita, para istri itu sifatnya as-solihat, wanita yang salihah. Qanitatun, yang qanitah. Hafizatun lil ghaibi bima hafidallah, yang menjaga terhadap sesuatu yang ghaib dengan apa yang Allah jaga. Dengan apa yang Allah jaga. Ini penggalan kedua dalam konsep syariat tentang rumah tangga. Setelah masing-masing harus menyadari posisi, saya laki-laki jangan kepingin bertugas kayak perempuan, saya perempuan jangan kepingin kayak laki-laki, saya laki-laki harus sebagai laki-laki, saya perempuan harus sebagai perempuan, saya laki-laki harus sebagai suami, saya perempuan harus sebagai istri. Lah, garis syariatnya itu apa? Garis pemisahnya itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ar-rijal. Ingat ya kawan, laki-laki dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua bahasa. Yang pertama rajulun, rijalun.
Yang pertama itu rajul, rijal. Kadang-kadang Allah menyebutkan itu rajul. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Di sini rajulun itu mufrad, rijal itu jamak. Ngerti ya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut laki-laki dalam Al-Qur'an itu dengan bahasa zakar. Apa contohnya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayyin. Allah menetapkan untuk anak-anak kalian yang laki-laki dapat 2 bagian waris dari anak perempuan. Apa bedanya antara laki-laki yang zakar dengan laki-laki yang rojul? Oh, siapa tahu? Siapa tahu boleh ngambil begini. Boleh milih kan? Oh, boleh milih. Ini judulnya podo. Kayak begini. Ayo Hon. Apa bedanya? Apa bedanya laki-laki tatkala Allah sebut sebagai rojul dan laki-laki tatkala Allah sebut sebagai zakar? Swini. Oh, coba buka di Google. Fadlahi. Gimana? Kalau rajul, Masya Allah, mumtaz. Jazakallah khair. Sinahi, fadal. Sekolahnya di mana, Dik? Di Al-Furqan. Oh, di Al-Furqan. Pelanggaran ya. Fadal lagi, jazakallah khair. Ini warna Al-Furqan toh. Baru tahu. Taib, ngomong-ngomong. Jadi az-zakar itu pokoknya lanang. Wis pokoknya duwe alat lanang ngono. Itu namanya zakar. Makanya dalam waris anak itu pokoknya lanang dapat 2 bagian anak perempuan. Mau lanang ini pengecut, mau lanang ini pemberani, mau laki-laki ini nyanyi apa ya, lihat darah pingsan, mau laki-laki ini mampu berjihad di jalan Allah, mau dia itu ini, mau dia itu, pokoknya lanang warisannya laki-laki. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bicara kepemimpinan, bicara perjuangan, bicara jihad fisabilillah, Allah enggak pernah menggunakan bahasa zakar. Bahasanya Al-Qur'an selalu rajul, rijal. Rijalun la tulhihim tijarah, laki-laki yang tidak terlalaikan oleh dunia dalam perjuangan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal. Jadi kaum laki-laki yang dia benar-benar sebagai laki-laki, yang punya sifat kesatria, yang mempunyai jiwa kepemimpinan, yang mempunyai jiwa pemberani, yang memiliki ini, memiliki itu, karena dia memang benar-benar laki-laki. Ar-rijal. Ini sebagai isyarat kalau Anda jadi suami, jadilah rajul la zakar. Jadilah rajul, jadilah Anda laki-laki yang rajul, jangan jadi laki-laki yang zakar. Yang zakar itu wonge kabeh iso. Tapi jadilah laki-laki yang rajul. Jangan jadi laki-laki yang zakar. Lah, kalau laki-laki itu rajul, karakter utamanya dalam memimpin rumah tangga itu Allah sebut dengan qawwamun. Apa artinya qawwam? Qawwam itu artinya qaim kok betul ya. Nerjemahkan dengan pemimpin itu ya benar ya salah. Jadi karena qama iku fi'il madhi. Isim fa'ilnya qaim. Qawwam itu sighah mubalaghah. Qaim iku apa ya? Yang ngopeni, yang ngurusi, yang tanggung jawab, yang perhatian, yang bimbing, yang mimpin gitu. Itu qaim. Ngono ku bahasa Indonesia apa ngono?
Bacaan saya pun. Nek pemimpin itu rois. Allah tidak menggunakan bahasa ar-rijalu ru'asa'u 'ala nisa, enggak bahasanya Al-Qur'an begitu. Pemimpin itu rois. Pemimpin, Raisul Jumhuriyah, presiden, ngono toh? Raisul Qaryah, kepala desa, pemimpin kalau itu. Tapi Allah tidak menggunakan bahasa rais ru'asa. Allah menggunakan bahasa qawwam. Qaim itu apa ya? Ngono mlakuin sembahyang lho. Jadi sing ngopeni, sing ngurusi, sing bertanggung jawab, sing apa ya? Bimbing, sing apa mimpin dan macam-macamnya itu menyatu jadi satu. Bahasa Arabnya namanya qaimun bihi. Qaimun bihi. Kenal satu imam besar namanya Ibnu Qayyim? Lah, qayyim itu kan satu makna dengan qaim. Kenapa? Karena bapak beliau itu kepala sekolah, jadi sing ngopeni semua urusan sekolahan. Namanya Al-Jauziyah, sekolahnya itu namanya Al-Jauziyah. Namanya Al-Jauziyah. Makanya beliau itu digelari dengan Qayyimul Jauziyah. Punya anak anaknya kemudian namanya Ibnu Qayyimul Jauziyah. Lah, gak sekedar qaim, tapi qawwam. Berarti apa? Qaim itu pelaku, qawwam itu benar-benar mengerjakan itu. Serius, open tenanan mengerjakan itu. Qawwam benar-benar pakai sighah mubalaghah. Jadi pakai sighah mubalaghah. 'Alan nisa, terhadap istrinya. Tugas utama seorang laki-laki dalam rumah tangganya, dalam keluarganya itu qawwam, yang tanggung jawab, yang ngurusi, yang membina, yang membimbing, yang mimpin, yang segalanya itu. Itu tugasnya kaum laki-laki. Mulai urusan tertinggi, urusan akhiratnya, ku anfusakum ahlikum nara, sampai urusan-urusan yang lainnya, semuanya dalam tanggung jawab firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya ikhwan fillah azanillahu yakum. Kalau kemudian ada rumah tangga yang qawamah rumah tangga itu sudah berpindah tangan dari kaum laki-laki menuju kaum wanita, itu salah satunya nggak beres atau dua-duanya nggak beres. Yang pertama, bisa jadi suaminya itu zakar bukan rojul. Yo suaminya itu zakar dan bukan rojul. Akeh lho iku, muga-muga gak sampean. Bisa jadi yang kedua, wanitanya yang melanggar aturan pertama tadi. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan keduanya itu saling ngisi. Nek laki-lakinya itu gak zakar, gak rojul, biasanya yang wanitanya yang kuat. Tapi kalau yang laki-lakinya benar-benar rojul, biasanya kendali bisa dikendalikan. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Terus yang wanita, Ustaz. Wanita itu tugasnya 3. Allah mensifati dalam Al-Qur'an ini dengan 3 sifat. As-salihat, qanitat, hafizat. Pegang ini ya akhwati. Pegang 3 karakter ini. Karena dengan 3 ini maka jalan Anda ke surga itu sangat mudah. Bisa menyebutkan, ada yang bisa menyebutkan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang dia itu dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ummahat, hadisnya kondang ini, kalau suka iso ngaji perang tahun, gimana caranya? Kuat jawab. Ya usah, nggak jadi. Ada satu hadis kondang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha, wasamat syahraha, wa ata'at ba'laha," wa hafizat farjaha, wa ata'at ba'laha, qila laha dkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya,
menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, mentaati suaminya. Kata Rasulullah SAW, kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Pintu surga itu berapa ya, Wah? Pintu surga itu 8. Siapa yang bisa menyebutkan 8 pintu surga? Monggo. Ayo, sampai pun dari Al-Furqan coba. Kalau jangan buka Google loh. Zaman saya ikut ruwet ya, KBK buka Google. Siapa yang bisa menyebutkan 8 pintu surga? PR lah, PR. Kasih tahu. Jadi 8 pintu surga. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, namanya pintu Ar-Royan, yang kondang wapal lagi. Pintu Ar-Royan itu wapal lagi. Mereka ibadah Ramadan nyanyi diceritakan oleh para ustadzah, para asatidzah. Ono pintu birrul walidain, itu pintu utama surga, pintu depan, gerbang utama. Ada pintu VVIP. Kak, pintu utama itu enggak, ini pintu khusus ini. Pintu utama masih banyak orang bisa masuk. Ini pintu VVIP. Saya tanya sekarang, ya wis, gak apa-apa. Pintu VVIP-nya surga itu pintu apa? Monggo. Salah satu dari kita penjelasan, Bang. Dan apa dalile? Orang kasih tahu. Ayo, gak usah pakai dalil, wis, gak usah pakai dalil. Pintu VVIP-nya surga itu pintu apa dan di sebelah mana? Wis, gak usah pakai dalil. Dan di sebelah mana? Monggo, Pak. Anda sudah katakan tadi, bakti sama orang tua itu pintu utama. Pintu utama, gerbang utama. Ini gerbang khusus. Ini Imam Masjidil Haram itu masuknya kan bukan dari pintu utama, dari gerbang khusus. Masjid itu masuknya imam itu dari gerbangnya cilik malahan. Tapi pintu utama. Yang bisa masuk ke situ cuma hanya kelas high class, hanya kelas-kelas tinggi. Pintu apa dan di sebelah mananya surga? Ini gak ketemu ya, gak situ. Itu namanya pintu orang-orang yang mau surga, min duni hisabin wala azab. Gak pakai dihisab, gak pakai diazab. Nih pintu orang tua itu lewat hisab, itu bisa diperiksa. Oh bener, cocok, gak boleh masuk. Tapi itu tanpa hisab, tanpa azab. Di sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah kanan. Sesuk nek kamen gak percaya tetonono ucapanku mandi surga sesuk. Ini gak percaya. Alakulin warahmatullahi taala sudah mau tur. Alakulin. Jadi wanita itu dalam hadis tadi gak keluar dari 3 sifat. Shalihat, qanitat, hafizat. Apa itu shalihat? 5 menit lagi nantikan. Apa itu shalihat? Wanita yang baik hubungannya dengan Sang Pencipta. Tugas wanita itu, tugas istri itu baik hubungannya dengan Sang Pencipta. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi itu, sholatnya beres, posone beres. Nih uang iku sholatnya beres, posone beres, roto-roto ibadah yang lain beres. Ibadah yang lain beres. Itu yang pertama. Yang kedua, qanitat. Qanitat itu yang taat kepada suaminya dalam kebaikan otomatis, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam kemaksiatan. Yang ketiga, hafizat. Hafizat itu menjaga yang mestinya dijaga. Menjaga harta suami, menjaga aibnya suami, menjaga kehormatan dirinya, menjaga ini, menjaga itu yang mestinya harus dijaga, yang mestinya tidak diumbar ke sembarang orang. Apabila 3 ini dijalankan ya akhwati, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan anti dengan sang suami.
dan jaga kehormatan diri sebagai wanita muslimah, sebagai seorang istri. Maka janji Allah itu sangat agung. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'it. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Kenapa kok semudah itu? Enak men dadi wong wedok. Ini lihat dari hadis tadi itu enak men dadi wong wedok. Wong lanang itu loh, untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang dikehendaki, ngeden ya. Rawepot. Untuk laki-laki bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Kan masuk surga itu dicek. Yani lolos, yani seleksi ngono ya. Mau masuk pintu mana gitu. Mau masuk pintu sholat, cek sholat wajib tok, ras itu. Dolek pintu liya, ngono, dolek pintu liya. Masuk pintu poso Ramadan tok gak sido dolek pintu liya. Ndek pintu liya. Jadi masih diseleksi. Tapi ada orang-orang yang semacam itu, wanita itu gampang. Pokoknya 3 tadi loh, gampang. Kenapa ya, Juan? Karena apabila wanita menjalankan 3 tadi, sholihat, qanitat, hafizat, maka semua pahala suaminya dia juga mendapatkannya. Enak menusat, makanya enak dadi wong wedok. Yani sampeanku dipilih ini dadi wedok udah lanang. Ada seorang wanita datang menghadap sama Rasulullah SAW. Hadis ini sanadnya sedikit dipertanyakan oleh para ulama, tapi maknanya sahih, didukung oleh dalil-dalil yang lain. Ana sebutkan riwayat itu aja. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah itu Rasulullah bersama para sahabatnya yang laki-laki. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah, Allah itu mengutus jenengan membawa kebenaran. 'Alal rijali wan nisa. Allah mengutus jenengan itu untuk kaum laki-laki, untuk kaum perempuan. Tapi faktanya ya Rasulullah, yani Allah itu melebihkan kaum laki-laki jauh di atas kami kaum perempuan. Ini komentarnya wanita tadi. Lalu beliau ngasih gambaran. Lah gimana? Allah mensyariatkan pada kalian jihad. Keutamanya begitu mulia itu pada kalian kaum laki-laki, bukan pada kami. Allah mensyariatkan pada kalian jamaah. Itu pada kalian laki-laki, bukan kepada kami. Allah mensyariatkan Jumat. Itu pada laki-laki, bukan kepada kami. Dan berbagai macam ibadah-ibadah yang itu adalah kelebihan laki-laki yang tidak ada pada para perempuan. Ya Rasulullah, tatkala jenengan pergi jihad, tatkala jenengan kaum laki-laki Jumatan, kaum laki-laki ngurus jenazah, nganter jenazah, kemudian jamaah, ini, kami yang di rumah ya Rasulullah, nyuci baju, nyuci piring, nyuci oma sampean, ngresi oma, jogo harta kalian, jogo anak kalian. Ya Rasulullah, terus kami ini oleh opo? Oleh opo? Kalau memang ternyata syariat itu banyak melebihkan kalian kaum laki-laki, tatkala kalian pergi jihad, berbulan-bulan kalian pergi ngurusi jenazah, kalian ini kaum laki-laki, kami di rumah itu yang ngurusi anak, ngurusi baju, ngurusi piring, ngurusi ini, ngurusi itu. Kami dapat apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW tercenung dengan pertanyaan itu, gak membayangkan ada pertanyaan model kayak ngono. Beliau menoleh kepada para sahabatnya yang laki-laki. Lalu beliau mengatakan, kalian pernah membayangkan gak ada cewek yang bertanya dengan model semacam ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami gak membayangkan ada perempuan yang mampu berpikir kayak begitu. Lalu Rasulullah menoleh kepada wanita itu, lalu mengatakan, ya Asma, karena namanya itu Asma binti Yazid. Ya Asma, dengarkanlah dan sampaikan kepada semua wanita yang kamu temui, termasuk wanita yang sekarang ada lantai 2 sama yang di belakang sana. Sampaikan kepada semua wanita yang kamu temui, maksudnya yang mendengar hadis ini. Beliau mengatakan, inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha ta'diru dzalika kullah. Inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha, kebaikan layanan seorang wanita kepada suaminya, ta'dilu dzalika kullah, menyamai semua pahala suaminya. Makanya kalau anak pernah ditanya, Ustaz,
Nek wanita kepingin sholat syuruk piye Ustaz? Kan sholatnya di rumah, katanya jenengan sholat syuruk itu syaratnya harus di masjid. Pripun Ustaz? Gampang mbak. Jenengan turu itu loh oleh pahala sholat syuruk. Lah pripun Ustaz? Sampeyan po izini perintahkan suruh suamimu sholat syuruk. Secara otomatis anti mendapatkan pahala sholat syuruk padahal kan apa-apa. Turu iku ndok omah. Turu nyene karo HP-an, ini karo apa ngono. Aja suamine bar sholat subuh itu gak mulai-mulai jam 6 mun ku mulai atau omah sawen ini. Tekan di wae belaranan di. Aja ya ukhti. Jadi tatkala kemudian melakukan itu maka menjadi kebaikan untuk semuanya. Apabila ini difahami dengan baik, paling ini sudah selesai. 10 menit lagi yo. Luhur ya. Kali ini ya difahami 2 titik ini aja. Banyak masalah rumah tangga itu nggak jadi. Karena konsepnya itu adalah orang dalam rumah tangga itu bermuamalah dengan Allah, tidak bermuamalah dengan suami, tidak bermuamalah dengan istri, bermuamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsep seorang mukmin, konsep seorang mukmin. Tatkala Anda memberi, jangan bayangkan memberi sama orang. Bayangkanlah ini perintah Allah. Sehingga orang itu balas, alhamdulillah, kebaikan yang disediakan. Enggak balas, gak urusanku, aku memberi untuk Allah kok. Ini iso koyo sampeyan nulung kucing ngono lho. Nulung kucing kejepit, kan gono harapan toh. Kucing balas ngono. Tapi yakinlah Tuhannya kucing yang akan balas. Manusia itu banyak masalah. Itu tatkala muamalahnya itu adalah muamalah pasar turi. Wani piro. Aku ngekei gini sama tonggo-tonggo ngekei apa? Gak ngekei belas, sesuk gak usah. Itu kan muamalah pasar turi. Pasar pabean. Istilah wong sedayu pasar paing. Transaksinya itu transaksi duniawi. Memberi untuk diberi. Berbuat baik untuk diperbaiki. Ternyata berbuat baik 2 kali 3 kali ternyata dia nggak males, wes putus. Karena muamalahnya masih transaksional. Dan itu akan mudah putus. Tapi kalau kita muamalahnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi siapapun landai dan nyantai. Toh anak bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu prinsip di dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Ini durung masuk materi, tapi wis bar waktu nih. Jadi gak situ. Jadi judulnya tadi kan apa? Agar tidak berubah jadi badai. Itu lanjutannya sebenarnya. Wallati takhafuna. Tapi zuhur jadi gak situ. Tahun ngarep. Tahun ngarep atau enggak jadi sekalian. Terus kan asatidz yang Surabaya ini banyak asatidz. Napa aku bareng kongkon rene. Ini anak wilayahnya ku Gresik, terus Dayu, sekutu-kutu wae. Surabaya wis kakek asatidz insyaallah. Cukup asatidz yang ada di Surabaya insyaallah subhanahu wa taala. Tapi ya Wan, ayat lanjutannya wallati takhafun itu ayat prahara rumah tangga. Jadi menungso saapi-api ngatur wala tatamannau. Manusia itu saapi-api ngatur ar-rijalu qawwamun dan fasalihatu qanitat. Tetap manusia adalah manusia. Mesti ono tukarani. Makanya kalau anak tanya, siapa di antara jenengan yang sudah nikah terus sampai sekarang nggak pernah tengkar? Siapa sing ngacung coba? Sing ngacung langsung tak kasih 2. Siapa yang ngacung? Nah, ini ono sing ngacung, gak uang sampean. Yuk karena gak mungkin. Lah Rasulullah SAW itu loh manusia paling mulia, istrinya juga wanita paling mulia, ikut tahu tukaran gak. Yani apa ya? Tukarane itu gak wawuh sampai saulan. Perasaan aku dulu pernah tukaran sampai saulan. Ya paling pirang dino ngono wae.
Ini perang dino ngono ya beberapa kali. Tapi ini sampai sebulan tuh belum pernah Rasulullah pernah tukaran sampai sebulan. Keger dengan rumah, dengan semua istrinya sampai sebulan. Makanya nih ono wong aku gak pernah tukaran. Aku lu saat gak tahu tukaran, gak uang sampean. Gak uang itu berarti. Mesti gak uang, mesti ono masalah. Makanya kemudian sebaik-baiknya aturan tetap ono masalah. Makanya kemudian ada aturan SOP gegeran rumah tangga. SOP ilahi. SOP gegeran. SOP-nya itu wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadhribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan ayat berikutnya ini butuh waktu 2 jam sendiri untuk jelaskan ini. Jadi kasih tahu lanjut. Jadi kasih tahu lanjut insyaallah subhanahu wa taala sampai di sini. Sebelum Anda tutup karena ada 2 buku. Ini karena ini ada 2 buku, Ana mau tanya atau antum yang tanya? Ana aja yang tanya yo. Apa lagi pertanyaannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah dan Rasulnya menyebutkan ciri seorang wanita yang baik dalam rumah tangga. Dalam firman-Nya salihat, qanitat, hafizat. Apa makna ketiganya? Fadal. Mas yang kopiah ini hitam. Iya, fadalahi. Terus? Masya Allah, cek lahir. Fadalahi. Ambil 1. Terakhir, Arabi Luhur. Cek lahir. Hayakumullah. Taib. Di awal-awal pembicaraan tadi Ana menyebutkan tentang apa mau awal-awal mau? Tentang khunsa dan mukhannas. Apa perbedaan antara keduanya? Nunggu wedi. Terus khunsa? Khunsa yang dari lahir memang nggak jelas. Ya. Dari lahir memang nggak jelas. Taib nggak jaya lahir. Jaya lahir ini. Monggo Pak ini. Monggo. Ini bukunya. Ini ayakumullah. Nggih. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala barih wahyu mulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari, mentadaburi ya, merenungi tentang makna-makna Al-Quranul Karim sebagai pelajaran bagi kita bahwa Al-Quran itu benar-benar kitab hidayah kalau benar-benar dipelajari dengan baik tentang makna-makna yang terkandung padanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yakni untuk senantiasa mendekat kepada Al-Quranul Karim, bacaannya dan makna serta kandungannya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkesempatan untuk bisa menyempatkan waktu beliau yang sangat sibuk ini untuk
sekitar